warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yaya Hoiria dari SDN Medan Satria 3, Kota Bekasi. Hari ini, Senin, tanggal 19 Juli 2021, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran secara daring dalam rangka ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2021. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Iya, alhamdulillah sehat ya. Dan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada teman kalian yang kurang sehat atau sakit, kita doakan semoga lekas sembuh ya. Oh iya anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Oh iya, ayo berdoa dipimpin oleh Rafa. Silakan Rafa. Sebelum belajar, mari kita baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni Anak-anak, link absen sudah Bu Guru bagikan ya? Sudah diisi semua kan? Link absen sudah Bu Guru bagikan tadi. Ini WA group. Sudah diisi kan ya? Sudah, Bu. Ada yang belum? Jika ada yang belum, silakan mengisi absen. Nah, anak-anak, sekarang pada masa pandemi sekarang ini ya, banyak sekali penyakit corona ya, yang terkena virus corona. Jadi kalian harus selalu menjaga kesehatan ya. Kalau tidak penting-penting sekali, kalian jangan berpergian ya. Kita harus mengurangi kerumunan atau menjauhi kerumunan ya. Dan kita harus selalu menerapkan 5M. Apa itu 5M? Memakai masker, Bu. Iya, memakai masker. Kedua, iya, mencuci tangan. Ketiga, Solid. iya, menjaga jarak. Yang keempat, Membatasi mobilitas. iya, membatasi mobilitas. Yang kelima, Menjauhi kerumunan. iya, pinter Misya. Terima kasih. Ya, kalian sudah siap kan belajarnya ya? Sudah siap? Semangat? Sudah semangat? Tepuk semangat dulu biar semangat. Ayo, tepuk semangat, bisa kan? Tepuk semangat. Bisa? Tepuk 1, 2, 3. Tepuk semangat. Ayo, tepuk semangat. Semangat. Ayo, bisa. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Ya. Nah, biar kita semangat, kita nyanyi ya. Anak-anak, nyanyi lagu dari Sabang sampai Merauke. Menyanyi semua ya. Nyanyi semua ya. Ya, kita nyanyi semua. Belum ada gambarnya. Pulau-pulau terjadi padamu mencuci tanah airku Indonesia. Kalau jauh boleh. Bukan gua goblok di sekolahan itu tempel no ganti rugi gocap ini kalau bisa gocap anjing mahal pak.
agar kami padamu menjadikan tanah air Indonesia. Terima kasih anak-anak. Sama-sama, Bu. Iya, hari ini kita akan belajar tema 1 masih tentang organ gerak hewan dan manusia, subtema 2 organ gerak hewan, pembelajaran 3. Nah, ini muatan indikatornya. Muatannya yaitu muatan PKN dan muatan IPS. Ya, guru akan membacakan tujuan pembelajaran hari ini. Ya, 1. Dengan mengamati gambar pada PowerPoint, siswa dapat menganalisis perilaku yang sesuai dan tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari secara tepat. Kedua, dengan berdiskusi, siswa dapat membuat bagan tentang sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Ketiga, dengan mengamati video pembelajaran, siswa dapat menganalisis letak geografis dan letak astronomis negara Indonesia dengan benar. Yang keempat, dengan mengamati lingkungan sekitar tempat tinggal, siswa dapat membuat gambar letak geografis tempat tinggal masing-masing sesuai peta dengan percaya diri. Ya, kita saksikan video pembelajaran saat ini ya. Tolong dicermati ya. Ayah, kenapa air seni kelinci itu diberikan kepada Mbah Prapto? Kan sayang ya. Iya, Vito. Kita harus saling membantu jika ada orang yang membutuhkan. Kita harus ikhlas dan sukarela, karena kita termasuk makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Saling membantu dan tolong-menolong merupakan bentuk pengamalan Pancasila, Vito. Iya ya, kalau tidak salah, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tepat sekali, Nak. Sekarang, ayo bawa ember-ember itu ke mobil, lalu kita antar ke rumah Mbah Prapto. Oke, Ayah. Ayah, mengapa sih dalam kehidupan sehari-hari kita perlu mengamalkan nilai-nilai Pancasila? Begini, Nak. Pancasila sebagai dasar negara bukanlah hal baru. Dari zaman dahulu, nilai Pancasila sudah terkandung dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat kita. Nilai Pancasila perlu dikembangkan agar tercipta suasana yang tenang, sejahtera, damai, dan aman. Tanpa nilai-nilai tersebut, kita tidak dapat mencapai semua itu, Nak. Aku masih belum mengerti ya. Bisakah Ayah jelaskan lebih jauh lagi? Baiklah, Vito. Sila pertama Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Nilai yang terkandung dalam sila ini mewajibkan kita untuk beriman kepada Tuhan sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya. Selain itu, kita juga harus saling menghormati antar pemeluk agama. Kita tidak boleh memaksakan keyakinan kita terhadap orang lain. Lalu bagaimana dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradab ya? Penerapan nilai sila tersebut dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan mengembangkan rasa saling mencintai sesama manusia, sikap tenggang rasa, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, serta berani menegakkan kebenaran dan keadilan. Kalau makna dan nilai yang terkandung dalam sila ketiga, aku tahu Ayah, yaitu menjaga persatuan dan kesatuan NKRI dengan menerapkan sikap cinta tanah air dan rela berkorban demi bangsa dan negara. Apakah benar begitu, Ayah? Benar sekali yang kamu katakan, Nak. Wah, sekarang aku mulai paham ya. Aku akan selalu menghafal nilai-nilai tersebut.
Nilai-nilai Pancasila bukan sekedar untuk dihafal, Nak, tetapi kamu harus menerapkan dan mengamalkan dalam kehidupan. Kondisi dan letak suatu wilayah dibagi menjadi dua, yaitu secara astronomis dan secara geografis. Secara astronomis maksudnya kita melihat suatu wilayah berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Sedangkan secara geografis maksudnya kondisi suatu wilayah berdasarkan keadaan nyata di permukaan bumi. Aku melihat sebuah peta ya. Itu adalah peta Indonesia, Nak. Sekarang coba amati baik-baik peta tersebut. Lalu cobalah menentukan letak astronomis Indonesia. Iya ya, Indonesia terletak antara 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur dan 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Apakah benar seperti itu ya? Benar sekali, Nak. Sekarang perhatikan baik-baik keadaan Indonesia secara geografis. Apa saja yang kamu temukan? Dalam peta ini, Indonesia nampak terdiri dari banyak sekali pulau ya. Oh iya, Indonesia juga memiliki wilayah perairan yang sangat luas. Benar yang kamu katakan, Nak. Karena terdiri dari beribu-ribu pulau, maka Indonesia disebut negara kepulauan. Pulau-pulau tersebut membentang dari Sabang sampai Merauke. Sedangkan Indonesia mendapat julukan negara maritim karena memiliki wilayah lautan yang lebih luas daripada wilayah daratan. Luas perairan Indonesia adalah 2/3 luas Indonesia. Wah, Indonesia memiliki banyak julukan ya. Masih ada lagi, Nak. Kondisi geografis Indonesia memiliki tanah yang subur, sehingga rata-rata penduduk Indonesia bekerja sebagai petani. Gimana anak-anak? Videonya menarik tidak? Menarik, Bu. Nah, tadi sudah belajar tentang apa tadi ya di video itu? Tentang nilai-nilai tentang apa? Nilai-nilai Pancasila, Bu. Iya, nilai Pancasila dan tentang apa? Tentang Habis Indonesia, Bu. ya. Anak, kalian tahu lambang negara Indonesia itu apa? Siapa yang tahu? Garuda, Bu. Garuda, Bu. Iya, Garuda Pancasila ya. Nah ya, sebelum pelajaran nanti kalian Bu Guru sudah bagi kelompok kan ya di WA grup, satu kelompok 4 orang, dan Bu Guru sudah bagikan juga LKPD-nya, nanti dikumpulkan ya. Ini gambar-gambarnya ya. Di Garuda Pancasila ini dapat sila-sila ya, setiap hari Senin tuh kalau kita belajar luring selalu dibacakan ya oleh guru dan kalian mengulanginya. Siapa yang tahu sila Pancasila itu yang pertama apa? Ketuhanan Apa? yang Maha Esa. Iya, pinter. Ketuhanan yang Maha Esa. Lambangnya apa ya? Bintang, Bu. Bintang, Bu. Ya, bintang lambangnya. Kedua, apa ya? Yang kedua apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Iya, hebat Yanti. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambangnya apa ya? Rantai. Iya, rantai. Yang ketiga, sila ketiga. Persatuan Indonesia, Bu. Iya, Persatuan Indonesia. Lambangnya apa ya? Lambangnya apa ya? Sila ketiga. Iya, pintar. Pohon beringin. Iya, yang keempat. Apa? Sila apa ya? Yang keempat. Apa coba? Yang keempat apa coba? Kesepakatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dan musyawaratan perwakilan. Iya, terima kasih Rafa. Nah, yang itu lambangnya apa ya? Yang keempat lambangnya apa ya? Kepala banteng. Iya, kepala banteng. Yang kelima apa ya? Coba, yang lain. Dan Coba. seluruh rakyat Indonesia, Bu. Iya. Nah, lambangnya apa ya? Yang kelima.
dan kapas. Kapas dan padi. Iya, padi dan kapas atau kapas dan padi. Nah, guru mau tanya, jika ada seseorang yang memberi sedekah kepada fakir miskin, nah itu sesuai dengan sila Pancasila tidak? Sesuai ya, sesuai. Itu termasuknya ke dalam sila keberapa ya? Sila kedua, Bu. Iya, pinter. Sila kedua, hebat. Nah, terus guru mau tanya lagi. Guru mau cerita. Jika kamu mau ada acara ulang tahun, misal Rafa hari Minggu mau ulang tahun nih. Nah, terus tiba-tiba ada teman kamu tuh ada kecelakaannya parah nih. Nah, terus dia harus dirawat di rumah sakit. Nah, harusnya kan Rafa kan sudah mengundang teman-temannya sekelas nih mau ke ulang tahun Rafa. Tapi ternyata tiba-tiba Abi mengabarkan kalau ada teman kalian ada yang tabrakan itu membutuhkan donor darah. Nah, kebetulan donor darahnya itu membutuhkan darah. Kebetulan darahnya itu dibutuhkan golongan darah O. Nah, yang dipinta kalau Rafa kebetulan golongan darahnya O. Nah, terus gimana sikap Rafa? Gimana coba? Memberikan tidak? Memberikan, Bu. Iya, memberikan. Nah, terus kan Rafa lagi ulang tahun nih. Terus Rafa marah nggak jika kata Abi, Rafa, aku sama teman-teman mau nengok misalnya A dulu ya, karena si A lagi kecelakaan. Nanti ulang tahunnya nanti di rumah kamu, nanti sore aja atau nanti setelah menjenguk teman kita yang sedang kecelakaan itu. Nah, terus Rafa marah tidak? Iya. Tidak ya, tidak marah ya. Kita lebih mendahulukan yang sakit ya. Iya, mantap. Nah, ini nilai sila pertama, lambangnya bintang ya. Siapa? Nah, coba yang sesuai, nilai-nilai sesuai dengan sila pertama apa nih? Percaya keberadaan Tuhan. Iya, mempercayai keberadaan Tuhan. Lanjut. Saling menghormati antara umat beragama. Ya, saling menghormati antar umat beragama. Lanjut. Iya, memiliki sikap toleransi antar umat beragama. Lanjut, siapa lagi? Ada lagi? Keadaan suatu agama lain, Bu. Iya, tidak memaksakan kehendak suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Nah, misal kalau ada teman kalian yang mau beribadah, misalnya ada yang berbeda agama nih, misalnya dia agamanya non-Islam. Terus kamu mau main bareng-bareng hari Minggu. Nah, terus kamu larang atau kamu biarkan saja teman kalian yang mau beribadah situ? Biarkan saja. Biarkan. Ya, itu sesuai dengan sila pertama Pancasila ya. Iya. Sekarang sila yang kedua. Apa tadi sila yang kedua? Bunyinya? Berbunyi apa sila yang kedua? Kemanusiaan yang adil dan beradab, Bu. Iya. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Di lambangnya rantai. Coba. Siapa yang tahu sikap-sikap yang sesuai dengan Pancasila sila kedua? Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Iya. Lanjut, siapa lagi yang tahu? Mengembangkan rasa saling mencintai sesama manusia. Iya. Lanjut, siapa lagi yang tahu? Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Iya. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, mengembangkan rasa saling mencintai sama manusia. Yang ketiga, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Yang keempat, berani menegakkan kebenaran dan keadilan. Ya. Nah, sila yang ketiga, lambangnya pohon beringin. Bunyinya seperti apa tadi? Sudah disebutkan sama kalian? Bunyi silakan. Persatuan dan kesatuan negara. Iya, yang kedua, Rela berkorban dan Kepentingan negara. hebat. Yang ketiga, Cinta perdamaian dan iya, cinta perdamaian dan persatuan. Nah, ini sila keempat. Nah,
ya. Sila keempat apa tadi? Bunyinya sila keempat. Kebijaksanaan dalam kemusyawaratan perwakilan. Ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, ini contohnya. Coba, siapa yang mau menyebutkan sila yang terkandung di dalam sila-sila Pancasila? Mengutamakan keadilan dan golongan. Iya. Ada lagi? Mengutamakan budaya musyawarah dengan kekeluargaan. Ya, ada lagi? Siapa yang menyebutkan? Yang merasa kehendak pada orang lain. Iya, pintar ya anak Bu Guru, ya pintar. Lanjut ya. Sila kelima. Apa? Bunyi apa? Coba selain Tianti ya? Iya. Nah, nilainya apa aja yang terkandung di dalamnya? Nilai-nilainya yang terkandung di dalamnya? Kita baru terhadap sesama. Ya. Terus? Berhemat. Iya, lanjut. Memiliki semangat. Iya, apalagi? Iya, apalagi? Ini contoh-contohnya ya, kalian harus tahu ya. Jadi jangan kalian hanya membaca, tapi juga kalian harus memahami ya. Kalian harus memahami. Nah, kalau ada seseorang nih yang memaksakan kehendak kamu untuk kan misalnya kamu mau beribadah nih, saya mau ngaji nih, kamu misalnya kan lagi bermain nih, terus kamu mau ngaji, terus ada teman kalian gini, ngapain ngaji gitu, terus kamu gimana? Misalnya Abi kan mau ngaji nih, Abi lagi main nih sama teman-teman, terus Abi mau ngaji, teman, aku mau ngaji dulu ya. Nah terus bisa dilarang sama Rafa, Abi jangan ngaji. Nah terus gimana tuh? Gimana? Menurut kalian sikap Rafa itu bagus atau tidak? Tidak, Bu. Itu tidak sesuai dengan sila keberapa ya? Satu, Bu. Ya ke-1 ya, karena Abi kan mau ngaji, dilarang sama Rafa nggak boleh ngaji. Ya itu tidak boleh ya. Nah misalnya Bu Guru kasih contoh lagi. Misal dalam suatu pemilihan ketua kelas. Terus bisa yang dipilih yang ada kandidatnya Rafa sama Rohman. Nah terus kan bermusyawarah nih kita nih bareng-bareng dalam memilih ketua kelas. Nah terus kalian kan bebas tuh ya, kalian bebas, kamu boleh memilih Rafa, boleh memilih Rohman, terserah. Tapi misal Bintang mau memilih Rafa, tapi dilarang nih sama Rohman, sama Bobby. Nah itu boleh tidak seperti itu? Sikap Bobby seperti itu boleh tidak? Tidak boleh. Tidak boleh ya. Nah itu karena kan membatasi hak kita untuk memilih seseorang yang kita ingin pilih kan. Nah itu tidak sesuai dengan sila keberapa ya? Kalau yang bermusyawarah itu tentang sila keberapa ya? 4. Ya, sila 4. Hebat ya. Berarti kalian sudah paham ya. Nanti kalau guru tanya. Luas wilayah Indonesia. Tadian kalian juga sudah melihat video pembelajarannya ya kan ya? Total luas wilayah Indonesia 5.193.250 km persegi. Nah itu termasuk daratan dan lautan. Sedangkan luas lautan itu sendiri yaitu 3.273.810 km persegi. Nah, sedangkan luas daratannya hanya 1.919.440 km persegi. Nah, jadi luas daratan sama lautannya besaran mana ya, Nak? Coba deh, kalian perhatikan. Lautannya, Bu. Iya, lautannya. Karena luas lautan Indonesia lebih besar dibandingkan luas daratannya, sehingga Indonesia disebut negara maritim, ya. Indonesia disebut negara maritim karena luas lautnya lebih besar dari luas daratannya. Nah, Indonesia juga mempunyai beribu-ribu pulau, ya. Indonesia mempunyai 17.508 pulau. Karena Indonesia memiliki banyak pulau ini, jadi Indonesia
disebut negara kepulauan, ya. Depan ya. Kenapa negara Indonesia disebut negara maritim? Kenapa? Luas lautnya, Bu. Iya, karena luas lautannya lebih besar dibandingkan dengan luas daratannya. Jadi negara Indonesia disebut negara maritim, ya. Kalau negara kepulauan, karena Indonesia memiliki banyak sekali pulau. Ada pulau besar dan pulau kecil. Yang pulau besar kemarin sudah kalian pelajari apa? Yang pulau besar itu yang ada di Indonesia apa? Coba sebutkan. Jawa, Jawa. Terus apa lagi tuh? Kalimantan, Bu. Irian Jaya, Bu. Sulawesi, Bu. Kalimantan, Bu. Iya, betul. Ya, Jawa, Sulawesi, Irian Jaya, Kalimantan, dan Sumatera, ya. Nah, ini peta negara Indonesia, ya. Indonesia secara astronomis Indonesia itu terletak berapa ya? Letak astronomis Indonesia 95 derajat bujur timur sampai 151 derajat bujur timur dan 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Ya, Rafa hebat. Terima kasih, Rafa. Ini kan gambar wilayah Indonesia nih ya. Nah, terus ini kan kalau kalian membuat peta kan ini ada garis-garisnya nih. Garis yang melintang, garis yang vertikal. Nah, kalau garis yang vertikal ini yang berdiri tegak disebut garis apa ya? Yang berdiri tegak. Iya, garis bujur ya. Garis bujur itu menghubungkan antara apa? Antara apa? Kutub utara dan kutub selatan, Bu. Iya, hebat Rohman. Nah, kalau yang horizontal ini nih, horizontal yang melintang ini disebut apa nih ya? Disebut apa ya? Iya, garis lintang. Garis lintang ini menghubungkan apa dengan apa ya? Bujur barat dan bujur timur. Ini bujur timur, ini bujur Nah, kalau garis lintang menghubungkan, nah ini dia barat ke timur ya. Jadi kalian harus tahu, apalagi nanti kalau kalian kelas 6. Jadi ini yang vertikal ini nih, yang vertikal yang berdiri tegak ini namanya garis bujur. Sedangkan yang melintang adalah garis lintang. Ya, nanti kalian di rumah tugasnya membuat denah rumah kalian ke sekolah ya, jarak dari rumah kalian ke sekolah, bikin peta atau denah ya. Semuanya kalian. Dikumpulinnya kapan, Bu? Nah, nanti dipoto ya. Dipoto dikirim ke Bu Guru ya. Nah, ini letak astronomis Indonesia adalah letak suatu wilayah berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Nah, ya tadi kan sudah kita bahas ya, garis lintang itu seperti apa, garis bujur seperti apa. Ininya. Dua garis bujur adalah garis yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Tadi ini yang dijawab oleh Rohman. Pintar ya Rohman ya. Nah, sedangkan garis lintang adalah garis yang melintang di permukaan bumi dari barat ke timur. Iya, ke timur. Ini letak astronomis Indonesia. Nah, Indonesia terletak antara 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur dan 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan ya. Nah, sekarang letak geografis Indonesia. Tadi kan kita sudah belajar letak astronomis. Sekarang kita belajar tentang letak geografis Indonesia. Letak geografis Indonesia apa sih? Apa sih Bu? Itu geografis? Aku baru dengar. Apa ya? Udah betul. Letak geografis adalah letak suatu daerah atau negara dilihat dari kenyataannya di permukaan bumi. Jadi letak yang sebenarnya ya, yang dimaksud dengan letak geografis itu. Nah, kalau secara geografis Indonesia berada di antara 2 benua dan 2 samudra. Nah, benua apa saja? Tadi
Asia dan benua Australia. Afrika Bu. Iya. Apa? Siapa tadi? Asia dan benua Australia. Iya. Indonesia terletak di antara benua Asia dan benua Australia, ya. Nah, Bahaya di. nah, dan Indonesia juga terletak di antara dua samudra. Samudra apa ya? Siapa yang tahu? Samudra Hindia, Samudra Pasifik. Iya, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, Bu, Pasifik. Samudra. Iya. Benar. Ya, jadi secara geografis Indonesia terletak antara dua benua dan dua apa? Asia dan Australia. Benua Asia dan benua Australia. Nah, di antara dua samudra yaitu samudra apa? Hindia dan samudra India, Bu, India. Pasifik ya. Oke, wilayah Indonesia juga berbatasan dengan sebelah utaranya berbatasan dengan apa? Sebelah utara Indonesia. Iya, Malaysia, Singapura, Laut Cina Selatan, dan Samudra Pasifik. Itu sebelah utara Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Singapura, Laut Cina Selatan, dan Samudra Pasifik. Kalau sebelah selatannya Indonesia berbatasan dengan apa ya, Nak? Timur Leste, Australia dan Samudra Hindia. Iya, Timur Leste, Australia, dan Samudra Hindia. Nah, kalau sebelah barat nih, paling gampang nih sebelah barat. Iya, Samudra Hindia. Sebelah timur, Papua Nugini dan Samudra Pasifik. iya, Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Aduh, hebat-hebat anak guru ya. Nanti kalian kan membuat peta Dena ya dari rumah kalian ke sekolah. Ya, nanti kamu bisa pakai skala juga bisa. Tolong semuanya mengumpulkan ya. Nih, kita sudah sampai di akhir pembelajaran. Siapa yang menyimpulkan hari ini kita sudah belajar apa saja ya? Nilai Pancasila, Bu. Nilai Pancasila. Apalagi nilai-nilai terkandung Besarnya dalam pulau, Bu. Kenapa? Letaknya geografis, Bu. Besarnya pulau, Bu. Ya, letak geografis Indonesia. Terus yang ketiga, kita belajar apa lagi? Letak negara Indonesia secara astronomi. Iya, kita hari ini sudah belajar nilai-nilai yang terkandung di dalam sila-sila Pancasila. Yang kedua, kita belajar tentang letak negara Indonesia secara astronomis. Yang ketiga, kita belajar tentang apa, Nak? Letak negara Indonesia secara geografis. Nah, untuk mengingatkan kalian, Indonesia secara astronomis nih ya. Secara astronomis, Indonesia terletak antara berapa dan berapa? Ya, siapa yang tahu? Secara astronomis, tadi sudah kan disebutkan sama Bu Guru. Secara astronomis, Indonesia terletak antara 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur dan 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Hebat, Rafa. Terima kasih, Rafa. Kalau lintang menghubungkan antara barat dan timur, kalau garis bujur apa? Menghubungkan antara Utara dan selatan ya. Dalam masa pandemi ini kita harus menjaga kesehatan, makan yang teratur, minum vitamin, minum air hangat, jangan minum es, terutama anak-anak nih sering sekali ya minum es ya. Nah, kita harus menjaga kesehatan dan menerapkan protokol. Mencuci tangan dengan sabun. Apa 5M? Apa 5M? Mencuci tangan dengan sabun. Iya, mencuci tangan dengan sabun. Kedua, Memakai masker. memakai masker. Yang ketiga, jaga jarak. menjaga jarak. Yang keempat, Menjauhi kerumunan. menjauhi kerumunan. Yang kelima, Membatasi mobilitas. iya, membatasi mobilitas kita ya. Nah,
Jadi tugasnya kalian mengerjakan LKPD, dikumpulkan, dipoto ya, dipoto. Terus yang kedua membuat Dena, yang ketiga mengisi evaluasi, nanti Bu Guru share di WA grup linknya setelah unit sini ya. Kita sudah sampai akhir pembelajaran ya. Ya, boleh Rafa dipimpin Rafa. Teman-teman sesudah belajar, mari kita baca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, asri Pembelajaran kita sudah selesai. Bila ada kata yang guru yang tidak didengar, tolong dimaafkan ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.